Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Susanti dengan nomor 408220045, jurusan Diksastra Tiada, semester 4. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Isa Susilawati MPD. Baik, kali ini tugas saya yaitu mewawancarai bidang kurikulum di Sekolah MTS Nur Insan beserta guru bidang studi bahasa Indonesia mengenai kurikulum yang digunakan dan efektivitasnya. Baik, kegiatan wawancara yang pertama akan saya mulai dengan narasumber pertama yaitu Ibu Haji Babay Handayani SPD selaku bidang kurikulum. Di MTS Nur Insan menggunakan kurikulum tahun berapa? Kita masih menggunakan kurikulum 2013, jadi belum pindah ya. Iya. Masih menggunakan kurikulum 2013. Lalu apakah efektif untuk guru dan siswanya? Alhamdulillah efektif karena ya sudah ada tercakup dalam kurikulum 2013. Lalu menurut Ibu kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 itu apa? Untuk kelebihannya kepada siswa ya, Iya. lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Jadi upaya pembelajaran karakter dan juga budi pekerti luhur ditekankan pada semua program studi. Jadi tidak misalnya untuk bidang studi agama saja, tetapi semua bidang studi. Kemudian memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif, khususnya dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi saat pembelajaran. Terus yang ketiga ini lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Jadi hal ini memupuk kepedulian terhadap nasib dan masa depan bangsa. Kemudian yang keempatnya, proses penilaian dilakukan dari semua aspek indikator penilaian, kecerdasan, kemudian sikap, karakter, sosial, bahkan sikap religius. Terus yang kelimanya, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Yang keenam, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi harus mengembangkan ya, supaya anak didiknya tidak vakum di situ aja. Terus yang ketujuh, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Jadi kita tidak hanya di kelas, bisa di mana aja, atau misalnya wisata, pendidikan. Jadi tidak hanya tok di kelas gitu. Itu kelebihannya. Kemudian kita lanjut ke kekurangan. Untuk kelemahannya mungkin guru ini tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013 karena silabus kita sudah dari pemerintah ya. Terus yang keduanya, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM, kegiatan belajar mengajar konvensional. Terus yang ketiganya, banyak guru yang belum memiliki kesiapan mental. Terus yang keempat, guru banyak salah paham. Nah, salah pahamnya di sini kurang memberikan penjelasan. Jadi apa sih
siswa itu kan dituntut untuk kreatif, aktif. Iya. Sementara guru tidak memberikan penjelasan. Iya. Terus yang kelimanya, dalam menyusun RPP kurang kreatif. Terus yang keenam, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Karena tadi dituntut siswa, kalau guru kan hanya fasilitator. Iya. Terus yang ketujuh, sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi kurikulum yang ada. Mungkin itu aja dari Ibu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, wawancara selanjutnya yaitu dengan narasumber Ibu Rohila selaku guru bidang studi bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu mengenai penerapan kurikulum 2013 di pelajaran bahasa Indonesia? Oke, baik. Menurut saya ya Kak ya, dalam kegiatan pembelajaran menggunakan K13 itu sangat efisien, efektif, ke anaknya juga membentuk, jadi ke anaknya juga kayak mandiri gitu. Nggak harus semua tentang kita, nggak harus semua ke kita, nggak harus semua tergantung pada kita. Jadi kita tinggal mengarahkan nanti anak harus ikut mencari begitu. Jadi sistemnya kayak kita itu bukan hanya mengajar, tapi kita juga ikut membersamai gitu, bareng-bareng sama murid-muridnya. Jadi enak kerjasama, ada kerjasamanya begitu ya. Gila. Pertanyaan yang kedua, bagaimana respon atau tanggapan siswa pada proses pembelajaran dengan penerapan kurikulum 2013? Kalau menurut saya sih sejauh ini setelah saya masuk ke kelas begitu, mereka itu sangat menikmati. Mereka terbentuk menjadi lebih mandiri, responsif. Kepada kitanya juga kayak seru gitu ya pembelajaran, jadi kayak ada tanya jawabnya, mereka yang tidak malas-malasan, ada kadang-kadang kan tidak membosankan juga karena ada praktek-praktek yang lainnya seperti itu Kak. Mungkin itu saja Kak. Baik, terima kasih ya atas wawancaranya. Terima kasih sudah membantu saya dalam melakukan tugas mata kuliah. Terima kasih.